Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwanul muslimin wa akhwatul muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak terasa kita memasuki hari ke-16 di bulan Ramadan, di mana 15 hari pertama kemarin yang sudah dilalui walaupun dengan susah payah, alhamdulillah sampailah di pertengahan bulan, di pertengahan puasa kita. Mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam rahmat Allah, selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah dalam kali ini, di pertengahan bulan Ramadan ini, saya akan menyampaikan sedikit saja tentang bagaimana itu Al-Quran diturunkan, bagaimana sebelum diturunkan prosesnya, siapa yang membawa, dari mana asalnya, untuk siapa. Nah, insya Allah ini kita bagi 3 sesi, untuk di hari ini, untuk besok, dan untuk lusa. Ikhwanul muslimin wa akhwatul muslimat rahimakumullah. Al-Quranul Karim bisa juga disebut dengan kalimah kalamullah atau kalam Allah. Ada juga Al-Quranul Karim, Al-Ajiz, Al-Karim, dan lain banyak sebagainya. Yang paling populer di kalangan kita adalah Al-Quranul Karim dengan kalamullah. Oleh karenanya, untuk apa itu Al-Quran? Untuk apa itu kalamullah itu sendiri? Sebuah contoh, ketika kita membeli kendaraan baru, entah itu motor, entah itu mobil, atau alat-alat elektronik yang lainnya, pasti dari tokonya, dari pabriknya, dari pabriknya sampailah di tokonya. Toko itu dari pabriknya itu memberi buku panduan, memberi buku pedoman, memberi buku petunjuk. Ini alatnya untuk ini, kalau dibeginikan tidak boleh, harusnya begini. Ini tuh begini, tidak boleh begini. Dalam buku panduan kurang lebih seperti itu. Ini itu starter. Starter itu fungsinya untuk nyalain mobil ataupun motor. Caranya dimasukin, diputer ke kanan, diputer ke kiri, diputer ke kanan untuk nyalain, diputar ke kiri untuk mematikan. Tidak boleh ini starter tuh seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu yang disebut dengan buku panduan. Itu disebut dengan buku patokan. Sedikit saja kita keluar dari panduan tersebut, maka kendaraan kita akan rusak, maka kendaraan kita akan jauh tidak baik. Maksimalnya kendaraan kita ini bisa konslet, hanya masalah dari starter saja. Belum, bagaimana ini gas, posisinya ada di kanan. Ini di tengah posisinya ada rem, di kiri posisinya ada kupling. Nah, gas untuk apa, rem untuk apa, kupling untuk apa? Kalau menginjak gas yang baik itu seperti begini, nginjek rem yang baik itu seperti begini, nginjek kupling yang baik itu seperti begini. Begitu pula dengan kendaraan metik. Begini cara nyetaternya, begini cara ngegasnya, begini cara mengeremannya, begini cara pemakaiannya. Kita jangan keluar dari buku petunjuk. Sedikit saja keluar dari buku petunjuk, salah yang akan datang fatal untuk diri kita sendiri, apalagi dalam agama. Allah menurunkan Al-Quranul Karim atau yang disebut dengan kalamullah. Apalagi ini yang mengatur tata tertib kehidupan manusia, yang mengatur tata cara kehidupan manusia agar sesuai konsep dengan Allah, agar sesuai keinginan Allah, agar manusia itu selamat, agar manusia itu terhindar dari godaan setan, agar manusia itu terhindar dari jalan kesesatan, yaitu jalan syaitonir rajim, na'udzubillahi min dzalik. Agar manusia itu terhindar dari kebodohan, agar manusia itu ada di jalan yang lurus, ada di jalan yang benar, di dunia mendapatkan kebahagiaan, di akhirat mendapatkan kebahagiaan. Bagaimana caranya? Ikutilah buku panduan, ikutilah
buku panduannya itu, jangan keluar dari panduan itu, sedikit pun keluar daripada panduan, maka yang ada akan rusak seperti kendaraan tadi. Artinya akan tersesat kalau keluar dari buku panduan. Buku panduan yang Allah bikin adalah Al-Quran. Sebagai apa? Sebagai petunjuk. Petunjuk apa? Petunjuk arah. Petunjuk apa? Petunjuk jalan. Petunjuk apa? Petunjuk kebaikan. Dan petunjuk apa? Petunjuk amal ma'ruf nahi munkar dan lain-lain sebagainya. Oleh karenanya, bagaimana ini Al-Quran bisa diturunkan Allah, bisa diwahyukan Allah, sampailah kepada Nabi Muhammad, dari Nabi Muhammad sampai juga kepada kita semua. Nah, baik hadirin jemaah wal hadirat rahimakumullah. Ini namanya kalamullah. Jadi kalam yang jadi sengketa dengan golongan mulhidin. Ada dulu namanya golongan mulhidin. Siapa itu golongan mulhidin? Golongan mulhidin yang mau menghilangkan hukum syara, naudzubillah. Menurut golongan mulhidin, kata golongan mulhidin, Allah itu tidak berfirman, cuman Allah membuat tulisan di Lauhil Mahfud. Itu kata mulhidin. Nah, jadi Al-Quran itu menurut golongan mulhidin adalah makhluk. Menurutnya, tapi menurut kita Al-Quran bukan makhluk, tetapi Al-Quran adalah kalamullah. Biarkan saja dengan mulhidin, dengan pemikirannya. Tapi jangan sekali-kali kita keluar dari pemikiran ini. Jangan sekali-kali kita keluar dari keyakinan yang kita anut masalah Al-Quranul Karim ini. Ikhwanul muslimin wa akhwatul muslimat rahimakumullah. Wajibnya di sini wajib akli. Akal kita saja mengerti bahwa Allah itu berfirman, bahwa Allah itu punya kalam, yaitu Al-Quran itu sendiri. Nah, yang dimaksud dengan kalam di sini adalah yaitu yang dimaksud dengan kalam di sini adalah kalam madlulnya Allah. Kalam madlulnya Allah. Sebab Allah berfirman dengan kalam dalnya. Nah, bahasanya seperti ini. Sering kita mendengar dari para kiai, dari para ulama. Ada yang menyebutkan kiai dan ulama qala Allah Ta'ala, ada kan? Nah, ada juga yang disebut dengan wakal, ada yang disebut dengan qala Allah, ada juga kalam Allah. Ada yang bilang kalamullah, ada yang bilang dengan qala Allah. Apa bedanya? Kalau bahasanya qala Allah artinya menggunakan pelantara Lauhil Mahfud, itu qala Allah. Berbeda dengan kalamullah. Apa kalamullah? Nah, itu langsung madlul dari Allah. Qala Allah melalui pelantaraan malaikat Jibril, yang dimana tadinya Quran itu adalah Lauhil Mahfud, diambil sama malaikat Jibril, diturunkan, diwahyukan kepada Nabi Muhammad, lalu jadi Al-Quran. Itu disebutnya dengan kalam dal. Pantas ulama berbicara qala Allah Ta'ala. Kalau kalamullah itu langsung dari sana, langsung di Lauhil Mahfud tanpa adanya perantara. Ikhwanul muslimin wa akhwatul muslimat rahimakumullah. Kalam Allah terbagi dua bagian. Yang pertama, kalam Allah itu dal. Yang kedua, kalam Allah itu madlul. Apa yang dimaksud dengan kalam Allah dal? Kalam Allah dal itu yaitu dari mulai Lauhil Mahfud, lalu diambil malaikat Jibril, lalu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dijadikan wahyu. Ya, itu namanya kalam dal, yaitu Al-Quranul Karim. Apa itu kalam dal? Kalam dal itu kalam Allah, firman Allah yang menjadi petunjuk. Petunjuk siapa? Petunjuk hambanya. Hamba yang mana? Tanpa terkecuali ini semua hamba. Kitab apa? Semua kitab. Di antara kitab yang wajib kita diimani, wajib kita pahami, yang terakhir adalah kitab Al-Quranul Karim sebagai bentuk kalamullah. Nah, itu yang dimaksud dengan kalam dal. Sekali lagi, kalam dal itu yaitu yang adanya di Lauhil Mahfud, lalu kepada malaikat Jibril, lalu jadi Al-Quran karena diwahyukan terhadap Rasulullah. Itu namanya kalam dal. Apa sekali lagi itu kalam dal? Kalam dal itu adalah kalam Allah,
Al-Quran sebagai petunjuk. Untuk siapa? Untuk semua umat yang mempercayainya, yang mengimaninya. Karena bagi yang tidak iman, walaupun dijelaskan apapun, itu tidak akan pernah menerima. Lalu yang kedua, apa yang dimaksud dengan kalam madlul? Kalam madlul itu yaitu kalam yang ada dalam zat Allah, yang tidak ada awalnya dan yang tidak ada akhirnya, tidak ada suaranya, tidak ada hurufnya, dibaca tidak bisa, dilihat tidak terlihat kan, karena tidak ada suaranya ketika dibaca, tidak bisa dibaca karena tidak ada hurufnya. Nah, oleh karena sebabnya yang dimaksud dengan kalam di sini, kalam madlul di sini, itulah seperti itu. Kalam madlul itu kalam Allah yang masih ada di Lauhil Mahfuz, berbeda dengan kalam dal yang telah diambil oleh oleh malaikat Jibril lalu diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Yang menjadikan pertanyaannya, bagaimana cara memindahkan dari kalam Allah yang madlul yang ada di Lauhil Mahfuz menjadi kalam dal, menjadi kalam dal Allah yang memerintahkan, yang memberikan petunjuk kepada umat. Nah, itu caranya Allah memerintahkan kolam supaya kolam itu menuliskan dan dicatatkan di Lauhil Mahfuz pada sebagian kalam madlulnya Allah. Lalu setelah itu, setelah kalam menuliskannya dan mencatatkannya, nah, lalu dijadikanlah seperti itu. Tetapi tidak boleh kalam dal sebagai mantuk, madlul sebagai mafhum, itu tidak boleh. Kalaulah seperti itu, maka Al-Quran itu disebutnya baru ataupun anyar. Hadis namanya. Apa bedanya dengan makhluk? Karena tadi itu Al-Quran itu bukan makhluk. Cuman tetapi kalam dal disebutnya musawwin. Apa itu musawwin? Sama dengan kalam madlulnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalam madlulnya Allah adanya di zat Allah, disimpan di Lauhil Mahfuz. Yang selanjutnya, bagaimana itu kalam madlulnya itu? Itu qadimatun qaimatun, ada qaimatun, ada selamanya, menetap dalam zat Allah. Karena ini kalam Allah, ya adanya juga di zat Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin ikhwanul muslimin wa akhwatul muslimat rahimakumullah. Sehubungan dengan ini, bagaimana ini kan kalam madlul, apakah kalimah Iqra yang menjadi awal surat Al-Qur'an, awalnya Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai awalnya Al-Qur'an yang ada di Lauhil Mahfuz? Jawabannya bukan. Bukan awal firman Allah yang ada di Allah, bukan juga awal kalam madlul. Begitu pula dengan kalimat wa tammat kalimatu rabbika, atau dengan ayat al-yauma akmaltu lakum dinukum al-ayah. Nah, itu semua tamatnya Al-Quran, tamatnya kalam dal Allah di dalam Al-Quran. Tamatnya Al-Quran yang ada di Lauhil Mahfuz itu bukan berarti tamatnya kalam madlulnya Allah yang ada di Lauhil Mahfuz. Sebagaimana dalam surat Al-Kahfi telah dijelaskan ayat 156. Qul law kanal bahru midada li kalimati rabbi la nafidal bahra qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Andai kata, seandainya lautan dijadikan tintanya untuk menuliskan kalam-kalam Allah, niscaya air laut akan habis sebelum kalam Allah selesai dituliskan. Walaupun ditambah kembali seperti banyaknya itu, tidak akan pernah selesai. Ini artinya bukan berarti ayat-ayat kutipan yang pendek-pendek tadi itu seperti watamat kalimatur rabbik, itu bukan berarti selesainya kalam madlul. Cuman itu selesainya kalam Al-Quranul Karim yang dijadikan wahyu terhadap Nabiullah Muhammad SAW. Oleh karenanya, nah bagaimana cara prosesnya?
cara prosesnya, malaikat Jibril mengambil kalam madlul itu dari Lauhil Mahfud, dipindahkan, disimpan di langit keempat dengan seutuhnya yang disebut dengan Baitul Izzah. Dari Baitul Izzah baru dituntut turun sesuai kejadian, sesuai waktu apa yang terjadi di zaman baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selama 20 tahun. Barulah selesai Al-Quran itu diturunkan. Kalau dalam Lauhil Mahfudnya diambil, disimpan di Baitul Izzah, itu namanya kalam madlul. Dari Baitul Izzah di malam Lailatul Qadar baru diwahyukan terhadap Rasulullah, itu namanya kalam dal, yang sekarang jumlahnya ada 30 juz 114 surat. Insya Allah kajian ini akan dilanjutkan di bagian kedua di besok hari, yaitu di tanggal 17 Ramadan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai jumpa besok di acara dan waktu yang sama, karena pemateri juga sudah banyak. Lillahi fisabilillahil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.